Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Alam Ardiansyah dengan NIM 221505024. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana apa itu konsep pendidikan menurut Quran surah Yusuf ayat 22 dan ayat 23. Di sini saya akan membacakan ayatnya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusarrikum fil barri wal bahri hatta iza kuntum fil fulki wajarayni bihim birihi tayyibatin وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وأنهم أحيطوا بهم دعوا الله مخلصين له الدين إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Di sini artinya ialah dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Lanjut ke pemateri, yaitu di sini dijelaskan bahwasanya di dalam penafsiran Al-Misbah disebutkan ayat ini dapat menjadi salah satu bukti cepatnya Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan buruk manusia dengan menampilkan contoh pengalaman manusia ketika berada di lautan lepas. Uraian ayat ini menjadi bukti pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan cepat dapat mengubah nikmat atau rahmatnya dengan malapetaka, serta betapa buruknya sifat manusia yang tidak tahu cara untuk berterima kasih. Beliau juga menafsirkan kata rih adalah bentuk tunggal. Biasanya Al-Quran menggunakan bentuk jamaknya, yakni riyah untuk angin yang baik dan menyenangkan, dan bentuk tunggal untuk angin yang membawa bencana. Ayat ini menggunakan bentuk tunggal, kendati yang dimaksud adalah angin yang menyenangkan dan sesuai. Ini dipahami dari penyebutan sifat angin itu, yakni kata thayyibah yang maknanya adalah yang sesuai dengan yang diinginkan. Sepintas ayat ini dibagaikan hanya berbicara tentang perahu atau kapal-kapal yang masih menggunakan layar. Tetapi sebenarnya kata rih juga digunakan untuk makna kekuatan, seperti firman-Nya dalam Quran surah Al-Anfal. Adapun ayatnya yang berbunyi ialah wala tanaza'u fatafsyalu wa tazahaba rihukum, yang artinya janganlah kamu berbantah-bantah yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Dengan demikian, jika kini perkembangan pelayaran telah beralih dari penggunaan layar ke uap, kemudian listrik dan komputer, maka kata rih dalam arti kekuatan dapat mencakupnya. Firman-Nya, perubahan ini agaknya untuk mengundang pembaca ayat. Ini membayangkan betapa aneh perubahan sikap mereka. Itu sekaligus untuk mengisyaratkan bahwa para pendurhaka itu tidak wajar mendapat kehormatan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kesan yang diperoleh Tobatoi, hemat penulis, menjadikan perubahan redaksi itu sebagai syarat bahwa mereka tidak wajar atau diajak berdialog oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak didukung oleh lanjutan ayat ini, ayat 23, yang justru kembali menggunakan kata kamu, karena
Kata kamu pada ayat ini dapat dipahami sebagai ditujukan kepada semua manusia, bukan hanya mereka yang tidak pandai bersyukur. Karena memang semua manusia diberi potensi untuk dapat berjalan dan berlayar. Selanjutnya, karena bukan semua manusia berdurhaka, tak pandai bersyukur, maka ketika ayat ini menjelaskan manusia tidak bersyukur itu, diubahnya redaksi dari kata kamu menjadi mereka, supaya manusia tak taat, terhindar dan kecaman. Perjalanan darat dikenal luas di kalangan masyarakat Arab, apalagi daerah Arabia, dipenuhi oleh padang pasir. Adapun pelayaran, maka dari itu mereka melakukan antara lain dalam perjalanan musim dingin ke Yaman. Al-Quran menyebut dua macam perjalanan mereka, yakni musim panas daerah Syam, Palestina, Jordania, dan musim dingin ke Yaman. Kata minasyakirin mengandung makna yang lebih dalam dari kata syakir, apalagi yashkur. Kata terakhir hanya mengonfirmasikan terjadinya kesyukuran walau hanya sekali. Kata kedua menunjukkan adanya sifat dan kesyukuran yang cukup mantap pada yang bersangkutan. Adapun redaksi yang digunakan dan yang merupakan janji para pendurhaka itu adalah kemantapan syukur yang luar biasa. Sehingga yang bersangkutan masuk dalam kelompok istimewa yang hanya dimasukkan oleh mereka yang benar-benar telah mendarah daging kesyukuran pada kepribadian mereka. Lanjut, kata yabghun terambil dari kata bagyu, yaitu pelampauan batas zalin kezaliman. Ada yang membatasi pengertiannya di sini hanya dalam arti mempersekutukan Tuhan, tetapi dari segi redaksi, kata ini dapat mencakup aneka kedurhakaan. Asyarawi memberikan contoh antara lain menggali lubang di jalan raya, membuang kotoran dan mencemarkan lingkungan, dan alhasil segala aktivitas yang mengakibatkan sesuatu dalam keadaan tidak baik setelah sebelumnya baik. Ulama ini mengingatkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kebaikan yang paling cepat ganjarannya adalah kebaktian dan silaturahim. Sedang keburukan yang paling cepat sanksinya adalah al-baghyu dan pemutusan hubungan kekeluargaan. Ibnu Majah karena itu lebih jauh. Allah Subhanahu wa taala tidak menunda sampai ke akhirat sanksi terhadap yang membuat kerusakan, tetapi menjatuhkan sanksinya di dunia agar terjadi keseimbangan dalam masyarakat. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada manusia akibat buruk yang dialami oleh yang melakukan al-baghyu, dan ketika itu diharapkan manusia sadar sehingga tidak terjadinya penganiayaan dan terjadi keseimbangan dalam masyarakat. Kata bighairi al-haq tanpa hak dipahami oleh sementara ulama sebagai syarat bahwa ada pengerusakan yang dapat dibenarkan agama. Asy-Syarawi adalah seorang ulama yang menganut pendapat ini, memberikan contoh apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW terhadap Bani Quraizah, yaitu sekelompok orang Yahudi yang mengkhianati perjanjian dan membangkang. Ketika itu Nabi SAW mengepung mereka, membakar tanaman dan memotong tumbuhan-tumbuhan mereka, bahkan meruntuhkan bangunan-bangunan mereka. Kata mata'un atau kenikmatan adalah sesuatu yang diperoleh dengan mudah, lagi bersifat sementara dan segera akan punah. Seruan ayat ini kepada manusia seakan-akan menyatakan, wahai manusia yang melampaui batas, apa yang kamu peroleh dengan pelampauan batas? Tidak lain hanya kenikmatan duniawi yang segera akan habis. Sesudah itu kamu akan menghadapi sanksi yang lama bagi sangat pedih. Karena itu jangan sampai kamu melakukan baghyu atau pengurusan serta pelampauan batas dan penghaniayaan guna meraihnya. Karena itu semua bersifat sementara. Yang ketiga yaitu hubungan Quran surah Yunus ayat 22 dan 23 ini dengan kependidikan. Ayat ini memiliki hubungan erat dengan pendidikan, baik dalam konteks pendidikan formal maupun pendidikan moral spiritual. Beberapa pelajaran yang penting yang bisa diambil di antara lain ialah yang pertama, kesadaran akan konsekuensi perbuatan. Pendidikan harus mengajarkan kepada siswa bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensinya sendiri. Jika seseorang berbuat kezaliman, maka dampaknya akan kembali kepada dirinya sendiri. Kesadaran ini penting dalam membentuk pribadi yang lebih bertanggung jawab. Yang kedua,
Pembentukan sikap bersyukur pendidikan harus menanamkan nilai syukur dalam kehidupan sehari-hari. Kesyukuran bukan hanya dalam bentuk ucapan, tetapi juga dalam tindakan nyata, seperti nikmat Allah dengan baik dan tidak melakukan kezaliman kepada sesama. Yang terakhir ialah ayat ini mengajarkan pentingnya membangun karakter manusia yang konsisten dan bersyukur dan tidak hanya mengingat Allah dalam kesulitan. Pendidikan harus menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keteguhan iman kepada serta pendidik agar mereka tidak mudah berubah ketika menghadapi keadaan yang berbeda. Dengan memahami ayat-ayat di atas, pendidikan diharapkan manusia dapat mengambil pelajaran penting untuk menjadi pribadi yang lebih baik, istiqomah dalam iman, serta bertanggung jawab dalam setiap perbuatannya. Kesimpulannya ialah Quran Surah Yunus ayat 22 dan 23 ini mengandung pelajaran berharga tentang sifat manusia yang seringkali hanya mengingat Allah ketika berada dalam kesulitan. Namun kembali lalai dan berbuat kezaliman setelah mendapatkan keselamatan. Ayat ini menjadi peringatan agar manusia senantiasa bersyukur dan istiqomah dalam keimanan. Bukan hanya seketika menghadapi cobaan, tetapi juga dalam keadaan lapang. Tafsir Al-Misbah menjelaskan ayat ini menunjukkan bagaimana Allah dapat dengan cepat mengubah nikmat menjadi musibah sebagai bentuk balasan terhadap perilaku manusia. Penggunaan kata rih dalam bentuk tunggal juga menegaskan bahwa angin yang awalnya membawa kebahagiaan dapat diubah menjadi malapetaka jika manusia tidak mau bersyukur. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.